Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Sohibul Hajat atau tuan rumah Ustaz Cecep. Semoga berkah selalu. Amin. Dan kampung Qur'annya dimudahkan untuk terus berkembang. Amin. Dan seluruh asatidzah sekalian, saya cukup terkejut. Ceritanya baru pertama datang ke Jakarta Barat, ternyata ketemu keluarga besar warga Sunda gitu kan. Ada banyak nama-nama Sunda di sini. Luar biasa. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang pertama kali juga saya istilahnya datang ke Jakarta untuk silaturahim seperti ini. Karena biasanya saya ditugaskan itu ke suku-suku pedalaman. Kemana? Berbagai tempat. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah kita tempuh perjalanan itu. Tapi dari Depok Jakarta Barat baru hari ini. Ini luar biasa menurut saya. Nah, asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak begitu mengerti harus menyampaikan apa di tempat ini gitu ya. Tapi saya tadi menangkap kesan yang sangat positif, dimana ketika satu persatu datang bertemu, semua ceria, semua memberikan senyuman terbaik begitu. Jadi saya lihat ini orang-orang yang sangat bahagia. Ya, saya melihat insya Allah ahli surga semua ini. Ya. Ada masalah, tapi masalah itu tidak membuat pikiran kita terbebani. Ya, betul ya, luar biasa beliau. Dan yang menarik tadi tuan rumah menyampaikan sebuah cita-cita bahwa butuh asrama. Itu adalah sebuah kesadaran jiwa yang ingin ke depan mengembangkan kebaikan-kebaikannya sehingga jiwa kehidupannya itu bermanfaat yang tidak berhenti tapi terus berkembang. Nah, dalam Al-Quran itu kita sudah diberikan sebuah panduan bahwa memang idealnya hidup kita itu terus berkembang. Ya, termasuk kebaikan-kebaikan yang selama ini telah asatidzah sekalian lakukan, ya. Dengan membina anak-anak bangsa untuk mengerti Al-Quran. Sebenarnya kalau kita perhatikan, pemerintah sendiri juga mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan Quran itu. Karena memang tidak ada yang bisa membentuk karakter manusia kecuali Quran. Tidak ada itu. Ya, maka kalau kita perhatikan banyak sekali orang yang dari Indonesia belajar ke Eropa, ke Amerika. Itu kalau memang dia tidak mengerti Quran, pulangnya perilakunya menjadi sangat, ya tadi, memberatkan rakyat. Gitu ya. Mungkin dia bisa jadi pejabat, tetapi dia tidak peduli terhadap rakyat. Sedangkan kita bukan pejabat, tapi sangat ingin rakyat ini lebih baik. Itu luar biasa. Bahkan calon rakyat diurus. Anak-anak ini kan calon rakyat, tapi itu diurus oleh Bapak Ibu sekalian. Itu pekerjaan mulia itu. Dan pasti Allah itu membanggakan ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di hadapan para malaikatnya. Coba lihat, nah, mereka bukan pejabat tapi calon rakyat diurus, dididik, itu luar biasa. Nah, lalu apa yang kemudian penting menjadi upaya kita untuk terus berkembang? Ada 3 minimal. Pertama, memang kita memiliki satu niat yang mulia, yang kemudian kita sambungkan apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah kelanjutan dari perjuangan Rasulullah dalam dakwah Quran terutama. Saya bertemu seorang ulama, kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa sambungkanlah atau hadirkanlah Rasulullah di dalam setiap langkah perjuangan Anda. Ternyata itu memang membuat kita punya semangat tinggi, punya energi besar. Selama ini kita langsung terhubung dengan Allah.
Ya artinya kita niat lillahi ta'ala. Tapi kalau itu kita lengkapi dengan adanya juga Rasulullah menyaksikan kita, maka kita inilah yang insya Allah ditunggu oleh Rasulullah sebagai ikhwani, sebagai saudaraku. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan itu, para sahabat bertanya, loh kita ini saudara Anda? Ya Rasulullah, bukan, kalian sahabat saya. Nanti itu ada saudaraku. Siapa? Orang-orang di akhir zaman yang mereka tidak bertemu denganku, tidak melihat, tidak minum seperti kalian bersamaku, tapi kalian memperjuangkan dakwah Islam itu. Mereka itulah saudara-saudaraku. Itu kata Rasulullah. Jadi ini harus menjadi sebuah kesadaran bahwa yang kita lakukan ini walaupun tidak dijamin oleh pengusaha, tidak dijamin oleh pejabat, tapi Allah dan Rasul yang menjamin. Yakini itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang lurus. Kalau kata khotib Jumat setiap naik mimbar, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Yang kedua, memang mau tidak mau kita harus terus update, belajar. Dulu saya waktu kecil mendengar hadis Nabi bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu sebagai hal yang biasa. Oh, wajib menuntut ilmu itu adalah hal yang biasa. Dalam pengertian ya sebagai anak-anak, apalagi kalau tidak belajar menuntut ilmu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, semakin kesini ternyata kita semakin bertambah umur, semakin banyak yang harus dipelajari. Ya, itu luar biasa. Maka perintah dari Rasulullah ini harus menjadi karakter kita. Tidak boleh kita sebagai seorang guru Quran itu tidak belajar lagi. Diam di tempat. Nah, kecuali dalam proses baris berbaris, jalan di tempat itu boleh. Ya, tapi diam di tempat tidak boleh kan gitu ya. Luar biasa. Apa yang kemudian harus dipelajari? Pertama ya memang situasi sosial yang terus berkembang. Ya, salah satunya adalah kita perhatikan tadi ada yang bergerak mengambil foto, video. Itu adalah bagian yang hari ini sangat penting. Jadi kalau Ustaz Cecep tadi mengatakan bahwa inilah kampung Quran, tidak sebesar seperti di media. Memang fungsi media itu mempengaruhi pikiran orang. Gitu. Dan banyak komunitas-komunitas kecil berpengaruh besar. Kenapa? Karena medianya hidup. Medianya aktif. Sehingga kalau suatu saat datang ke instansi pemerintah atau ke pihak perusahaan kolaborasi, kita sebutkan ini media sosialnya Kampung Quran. Followernya sekian. Ini aktivitasnya. Tiap hari update minimal 5 konten. Orang akan melihat, oh ini lembaga berarti bisa dipercaya. Apa? Hidup media sosialnya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa foto-foto dan video itu hanya sesuatu yang ya sudah. Itu sangat fungsional. Dan itu akan meningkatkan, kalau dalam teori membangun kepercayaan publik, itu akan meningkatkan citra kita. Jadi ini bukan persoalan ikhlas tidak ikhlas. Kok kenapa saya tampilkan? Memang eranya sudah seperti itu. Kalau kita di era media sosial begini sembunyi, ya apalagi makna kampung belakang itu betul-betul ditaruh di belakang seperti artinya gitu. Oh itu kita mendem gitu ya. Nggak ada yang bisa melihat. Kita harus tampil. Kita harus tampil. Nah itu pelajaran-pelajaran yang harus kita lakukan. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Kalau kita nggak bisa, kita libatkan adik-adik muda yang memang mereka punya HP tapi belum punya tujuan. Sehingga salah dalam menggunakan handphone. Kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi terus lakukan upaya belajar, perluas interaksi. Nah, nanti di situ akan akan diberi jalan, akan dimudahkan jalan. Bahkan sekarang orang itu kalau mau diambil oleh televisi, diambil oleh penerbit misalnya buku, itu dilihat profil media sosialnya. Ada berapa follower, interaktif enggak itu, kayak gitu-gitu. Karena ini memang sudah era seperti itu. Jadi nggak bisa kita kemudian, oh saya ikhlas, saya ya nggak bisa. Berarti dia tidak punya misi dakwah, misi dakwah. Tapi mau menjadi orang yang ibadah sendiri nggak apa-apa.
nggak masalah juga sebenarnya. Tapi karena kita bergerak di tengah masyarakat, di mana masyarakat tuh harus tahu, harus terlibat dan ikut membantu kita dan memberi manfaat kepada sesama, maka kita harus membuka diri, tampil. Yang ketiga, tidak bisa ndak memang kolaborasi. Jadi pertemuan siang ini adalah pertemuan yang memang penting untuk merawat. Kalau ibarat motor bebek itu oli untuk rantai itu, nah, supaya tidak kering dan tidak berkarat. Maka kolaborasi silaturahim itu adalah pelumas untuk kita menuju pada apa yang menjadi cita-cita kita. Dan dikembangkan, tidak hanya seperti ini. Ke depan datangkan siapa, kemudian dalam rangka apa, datangkan. Termasuk yang kemarin kampanye ke sini itu. Oh, itu yang apa spanduknya di pinggir jalan itu, kalau kita cerdas foto semua itu. Datangkan lagi ke sini. Nah, begitu dia jadi dicek. Janjinya. Bapak jadi, ini fotonya dulu, Pak. Ayo kita undang, kan begitu. Betul. Nah itu. Tapi karena mungkin kita nggak peduli, ya sudah, nggak bisa juga menuntut karena ada ketidakpedulian. Oleh karena itu, kolaborasi ini menjadi satu mesin besar untuk kita bergerak maju. Ya, gerbong kereta sepanjang apapun atau hanya satu gerbong, kalau tanpa lokomotif dia tidak akan bergerak. Nah, silaturahim kolaborasi ini adalah lokomotif ide, lokomotif gagasan, lokomotif pergerakan. Maka semakin sering bertemu itu semakin bagus. Cuma harus ada agenda pertemuan itu apa, mau menyelesaikan apa. Tidak bisa kita hanya bertemu dan kemudian berpisah. Pertemuan itu mungkin yang dibahas satu tapi bisa jalan. Nah, itu penting tuh. Nah, saya kira 3 hal itu untuk kemudian bisa berkembang. Insya Allah kalau soal jaringan, selama memang ada ide, ada program yang berjalan, pasti ya setiap orang, setiap manusia dengan upayanya itu ada, ibarat bunga itu ada aromanya. Kalau ini dirawat dan diperkuat, orang pasti akan datang. Kumbang-kumbang pasti akan datang. Dan itu pasti akan memperkuat pergerakan kita. Ya, dan di era seperti sekarang nggak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Nah, tinggal nanti apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita lakukan. Nggak usah banyak. Misalnya, bagaimana di bulan menjelang Ramadan seluruh murid dapat Quran baru. Itu insya Allah bisa. Kemudian saya bantu komunikasi ke BMH. Total ada berapa murid dapat Quran baru misalnya. Kemudian bagaimana guru-guru Al-Quran ini kemudian mendapatkan ya kebaikan-kebaikan ya dari banyak pihak, itu juga bisa kita upayakan bersama-sama. Seperti itu. Apalagi kalau kemudian menjelang Ramadan itu biasanya Masya Allah ya, pintu-pintu barokah dibuka begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu semoga menjadi sebuah penyemangat untuk kita semua. Saya sangat senang, luar biasa pertemuan pada siang hari ini. Ya, kita ada di Jakarta Barat gitu ya. Luar biasa. Meskipun kita ada di Jakarta Barat, kita bukan ke barat-baratan kan begitu Pak ya. Nah, tetap dakwah Quran. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita syukuri. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya dari Ustaz Imam Nawawi.